Cak, tahukah sampean, pagi ini IWB cukup terkejut karena mendapatkan informasi bahwa generasi final mass production R15 sudah nongol di India. Sosoknya angker banget, dan yang paling menarik adalah dokumen resminya bocor ke media. Dan kita akan bedah setelah ini, Cak, karena ternyata namanya dan juga powernya tergali dengan gamblang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Dan tenan Kang Mas, pagi-pagi IWB bangun tidur, tiba-tiba mendapatkan informasi dari ujung negeri Bollywood bahwa ternyata R15 yang diduga sebagai sosok R15 versi mass production bocor ke media. Jadi gambarnya bocor, dan kalau kita lihat memang sosoknya angker banget, Kang Mas. Nah, by the way, ini akan menjadi sebuah video yang cukup surprise karena kita tahu bahwa sebelumnya IWB sudah share ke sampean semuanya tentang sebuah label nama yang akan digunakan oleh Yamaha pada R25. Namun siapa menyangka ternyata label nama ini justru geser kepada adiknya. Kita akan mencoba untuk tarik semuanya, histori di belakangnya pelan-pelan, cerita drama dari awal sampai akhir sebelum kita membahas pada sosok dokumen yang bocor ke publik. Yang pertama, Cak, sampai sudah tahu semuanya bahwa sebelumnya IWB berhasil memberikan informasi yang jelas tentang spysuit sosok yang diduga sebagai R15. Menurut model depannya R7, sampai tahu kan betapa angkernya mukanya, Cak, dimana untuk headlampnya sudah dilagi dua, namun hanya single lamp proji atau proyektor. Kemudian bagian DRL-nya juga demikian, menggunakan model DRL kiri kanan seperti R6 ataupun R7. Ada media dari India pun percaya kemungkinannya adalah merupakan generasi terbaru R25. Artinya apa, Kang Mas? Mereka percaya bahwa spysuit yang termonitor di jalanan adalah R25 versi 3. Namun secara pribadi IWB tetap percaya bahwa itu ada R15. Kenapa? Ya, sampai perhatikan saja, Cak. Dari disc brake-nya kan jelas, Kang Mas. Disc brake-nya nggak mungkin lah R25 menggunakan disc brake yang non-floating. Sama tahu kan bahwa R25 sudah menggunakan disc brake floating, dan dilalah pada spysuit kita jelas melihat bahwa untuk disc brake-nya menggunakan model biasa, bukan floating. Jadi impossible bos ini, Kang Mas. Ini adalah sebuah generasi yang pasti akan menjadi gebrakan dari Yamaha. Karena kenapa? Desainnya, Kang Mas. Desainnya benar-benar garang dan galak. Dan IWB percaya sih bahwa itu adalah R15. Pada saat itu kita menyebutnya adalah versi keempat. Dilalah ternyata, Cak, dalam perjalanannya Saman juga sudah tahu, Saman juga paham bahwa IWB nge-share perkara dokumen pendaftaran paten yang dilakukan oleh pihak Yamaha, sebuah nama yang dikatakan sebagai New YZF R2. Ya, jadi R2 ini artinya apa? Beberapa prediksi mengatakan bahwa ini adalah R15 versi 200cc, makanya disebut sebagai R2. Dan kita juga sempat membahas ini secara gamblang, secara dalam. Pendaftaran yang dilakukan oleh Yamaha itu memang terregister secara gamblang di Eropa dan beberapa negara yang sudah IWB sebutkan kesampaian semuanya pada video sebelumnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yamaha itu untuk Oppo, Kang Mas? Nah, dari prediksi ternyata sebenarnya Yamaha memang ingin mengunci nama mawon, Cak. Jadi ngono wae, Cak. Hanya mengunci nama supaya tidak digunakan oleh pabrikan lain. Itu tujuan pabrikan Garbutala. Desainnya demikian. Setelah IWB melihat tren makin kesini kok sepertinya memang R2 itu seperti tidak akan dituangkan dalam versi mass production, dan ini juga sudah masuk dalam prediksi IWB sebelumnya. Nah, sekarang kita melangkah kepada poin penting, yakni adalah bocornya dokumen. Jadi setelah dari awal kita masih ragu dan bingung, apakah ini R15, apakah ini R25, walaupun IWB 80% atau 90% sangat percaya ya, 80 to 90 lah, IWB sangat percaya bahwa itu ada R15.
Tapi kan media-media luar kan enggak. Ada beberapa yang percaya bahwa itu ada R25. Bahkan di India pun percaya bahwa itu ada R25. Dan pada akhirnya, puncaknya, klimaksnya, Cak, ada sebuah dokumen yang sangat penting. Dokumen ini adalah dokumen yang dirilis oleh Departemen India, Departemen Transportasi India. Di sana tertuang secara jelas dan dibocorkan oleh GAADI. Jadi kalau sahabat perhatikan, ini adalah sebuah dokumen yang menuangkan sebuah registrasi varian atau produk baru R15. Dokumen yang Ibu bisa share sampai lihat di sini. Nah, inilah, Cak, surat yang bocor ke media, ke publik, dan di sini tertera dengan jelas dirilis oleh Government of National Capital Territory of Delhi Transport Department di Delhi, India. Ini yang menjadi dasar dan ini juga menjadi sebuah kabar yang cukup menghebohkan di India. Di sini kita akan melihat bahwa surat tersebut bernomor FDC _OPS _TPT _2021 _2023 74240 yang diregister pada tanggal 12 Agustus 2021. Di sana tertulis endorsement approval of the Competence Authority Transport Department Government of NCT of Delhi. Artinya apa? Ini adalah sebuah persetujuan dari pihak departemen di India dan registrasi dilakukan oleh India Yamaha Motor PVT Ltd. Pada poin kontennya sama lihat di bagian tengah sini, Cak. Di sini sama akan melihat detail approval certificate. Kita nomor 1 agency certificate, nomor and date kita skip saja. Kemudian juga mengenai dokumen reference kita skip saja. Kemudian yang paling penting adalah Bharat Stage. Nah, ini Bharat Stage ini adalah emisi gas buang, Cak. Untuk di India sudah BS6. Ini adalah sebuah regulasi dari India untuk memperketat emisi gas buang. Jadi ini menjadi salah satu kunci juga tentang apa yang sedang menjadi pertanyaan kita. Kemudian kelima adalah tipe atau kategori two wheelers atau roda 2. Dan di sini juga nomor 6 ada fuel atau bahan bakarnya gasolin atau bensin. Nah, yang menjadi pertanyaan kita dan cukup terkejut adalah powernya, Cak, juga tersebut di sini. Di sana disebutkan power mencapai 13,5 kW atau 10.000 rpm dan kubikasi mesin 155 cc. Lalu untuk nomor 8 2% atau ya buat boncengan, Cak. Dan yang paling penting menjadi kunci di sini adalah vehicle manufacturers. Jadi di sini registrasi dilakukan oleh Yamaha India yang beralamat di A3 Industrial Area, Noida Dadri Road, Suratspur, Gautam Buddha Nagar, di plan Suratspur. Jadi ini plannya di Suratspur ya. Ini plan itu adalah pabriknya, Cak. Jadi pabrik Indianya yang meregistrasi itu dilakukan oleh Suratspur, India. Kemudian manufacturer adalah Yamaha pastinya. Dan nomor 11 ini juga the most important ya, the most important key. Di mana nomor 11 ini tertulis base modelnya adalah varian R15 dengan dimension of base model varian milimeter sebagainya. Tertulis di sini adalah 1325 overall width atau lebarnya itu 725. Kemudian untuk lengthnya atau panjangnya 1990 mm dan juga tingginya 1135 mm. Ini adalah spesifikasi yang sama plek dibandingkan dengan yang versi 3. Jadi itu, Cak. Ini kalau kita teliti dari IWB cek adalah ternyata secara spesifikasi ternyata mirip secara dimensinya, bodinya semuanya sangat mirip dengan versi 3 yang sekarang sudah ada nih. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah kenapa ada namanya R15M dan kenapa powernya hanya 13,5 kW yang artinya jika kita konversi ke PS hanya tembus di angka 18,3 PS atau terjadi penurunan hingga 1 PS dibandingkan dengan generasi ketiga. Nah, intinya adalah Yamaha memang menyiapkan generasi atau varian terbaru, all new facelift atau hanya varian tambahan. Tapi yang pasti, Cak, ini adalah sebuah nama atau label yang sebenarnya pernah IBB bahas buat sampean semuanya. IBB sempat endus tentang pergerakan Yamaha yang juga IBB share ke sampean tentang hadirnya nama R25M. Mungkin sekitar 1 tahun yang lalu kan IBB share ke sampean semuanya. Ini adalah label nama M yang memang benar-benar ada. Artinya gini, IWP mendapatkan kisi-kisi tentang nama M ini akurat berdasarkan sebuah sumber yang memang benar-benar bisa kita percayalah. Kita nggak ngarang, kita nggak hanya asal jeplak, tapi yang jelas ini memang sebuah kode yang sebenarnya sudah IWB endus akan digunakan label M ini oleh Yamaha. Tapi pada saat itu IWB memprediksi dan memang dari terawangan pada saat itu Yamaha menyiapkan R25M itu untuk yang versi 4 silinder dari R25, either yang 4 silinder atau 3 silinder. Itu yang IWB dapatkan pada saat itu, Cak. Sebelum pada perkembangannya ternyata dibekukan oleh Yamaha.
Project ini ternyata di-freeze sementara oleh Yamaha karena kondisi market yang memang kurang mendukung. Dan yang ketiga adalah kondisi ekonomi yang juga kurang mendukung. Secara global kan terserang pandemik, Cak. Jadi pandemik ini membuat pabrikan ibaratnya, waduh sempoyongan Kang Mas. Dan juga prospek untuk 4 silinder 250 cc dipandang mereka masih abu-abu. Jadi intinya untuk apa extra effort jika memang secara market sangat kecil. Dan saat ini juga kita lihat bahwa kondisi ZX25R pun juga tidak se-booming zaman 2 silinder dulu karena satu, posisi harganya pun memang cukup tinggi. Untuk di 100 jutaan lebih 250 cc tentu bukan semua orang, tidak semua orang bisa membeli ini, dan Yamaha seperti sadar betul akan hal itu. Apalagi rumornya jika ada R25M maka bandrolnya bisa di angka 130 jutaan hingga 140 jutaan. Itulah kenapa pada final update yang didapatkan dari Trawangan, Yamaha melakukan freezing, pembekuan pada project R25M. Nah, jebule Kang Mas, nama M ini kok ya ternyata diturunkan oleh Yamaha pada R15 yang saat ini nongol di India, nama R15M, sebuah nama yang sangat menarik untuk kita gali. Nah, bertepatan dengan dokumen ini, Cak, siapa menyangka ternyata GAD juga berhasil mendapatkan sebuah gambar spy suit yang dikatakan sebagai versi final mass production dari R15 dan diduga menganut label belakang M. Jadi namanya ada R15M, dan sampai bisa lihat di gambar ini sosok dari final versi mass production setelah dari spy suit gamblang. Ini adalah versi final yang menurut mereka adalah generasi R15M, diduga demikian. Nah, ini Cak gambarnya. Kalau kita lihat gambar, kita bisa pastikan memang dan galak tenan Kang Mas. Ibarat sakui Cak, kalau untuk sosok ini benar-benar membuat R25 nangis ini Kang Mas ya. Jadi R25 bisa menangis terseduh-seduh nih melihat sosok daripada R15 yang diduga sebagai kode M ini, karena memang ganteng banget ya, keren banget. Dan sama bisa perhatikan bagaimana mukanya totally similar, very similar, twin ya, dibandingkan dengan yang R7. Jadi desain konstruksi untuk headlampnya kalau kita lihat di sini menggunakan Pro G single, dan di dalam sana ada kotak rem R palsu ya. Kita katakan palsu, memang itu bukan untuk rem R, gunanya ya untuk membantu pendinginan radiator mungkin ya, tapi bukan rem R untuk memberikan semacam additional booster tenaga dan sebagainya, bukan. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan di bagian tengahnya, Cak, bagian tengah persis banget dengan R7, tapi bagian monconya lebih cakep yang ini berarti BB. Kemudian di bagian tengahnya juga middle yang lebih kecil lagi, di sana ada kotak kecil, dan kita melihat bahwa di sana ada Pro G. Pro G-nya, Cak, bulat, dan Pro G ini diduga menggunakan komponen yang sama. Jadi istilahnya ya common part dengan MT15 punya. Jadi ini diduga demikian. Nah, kemudian untuk DRL-nya gila keren banget. DRL-nya menipis ya, sipit, ditarik ke kiri kanan, dan ini sebenarnya nggak surprise karena kita tahu bahwa sebelumnya kan sudah pernah kita bahas mengenai ini, spacing juga sudah jelas semuanya. Lalu bagian bawah juga kita baru melihat suspensi Absedon berwarna kuning. Nah, kemudian di bawahnya ini yang membuat IBB sangat yakin pada saat itu bahwa disc brake-nya ya. Jadi dibandingkan dengan R25 pastinya disc brake-nya belum menganut floating. Dan kita lihat juga yang saat ini ada di dalam gambar memang belum menganut floating. Ini yang mendasari IBB cukup percaya bahwa ini adalah R15. Itulah kenapa 80 to 90 ini adalah R15. Dan disinyalir memang akurat, Cak. Ini ternyata kan lihat nih nongol ya kan. Kemudian untuk bolam-bolamnya artinya untuk lampu sen dan sebagainya ternyata juga sangat mirip dengan sebelumnya, termasuk juga spion-spionnya juga menggunakan common pion yang sama. Jadi bahasanya itu ya spare part-nya memang sama. Lalu di bagian belakang, Cak, bagian belakang cukup menarik karena belakangnya entah kenapa IBB seperti melihat sedikit perbedaan dibandingkan dengan generasi sekarang. Tapi sekali lagi ini kan gambarnya low res, gambar low res yang IBB gedein sehingga secara gambarnya jadi pecah, nggak jelas. Namun kalau kita lihat apapun itu, yang pasti memang motor ini, generasi ini jadi jauh lebih cakep. Dan Cak, benar-benar hanya gini doang ternyata galak banget ya. IBB sih jadi surprise ya. Kenapa sih Yamaha tidak mempertimbangkan mencangkokkan model ini pada R25? Kalau R25 model seperti ini, IBB yakin langsung melejit, Cak. Langsung melejit untuk respon daripada pasar. Jadi harus ada usaha lah ke sana ya. Jadi ini adalah bocoran versi final mass production. Katanya demikian dari media India mengatakan, jadi ini adalah sebuah bocoran produk yang diduga sebagai R15M yang kita barusan bahas, dan juga spy suit-nya sudah beredar sebelumnya. Nah, apapun itu Kang Mas, ini adalah kabar dari India, ini adalah news dari India, ini adalah isu dari India. Jadi kita hanya bisa pantau dan berharap bahwa dari India nanti akan bergeser ke kita. Yang menjadi pertanyaan kita adalah satu,
Kenapa? Dengan kode M yang notabene harusnya lebih keren, lebih powerful. Karena kan kode M ini selalu menjadi benchmark bahwa ini adalah motor Yamaha Sport Fairing yang lebih advance-nya. Karena tahu kan R1M. Dan ternyata untuk yang M sekarang justru malah turun. Angka dari generasi yang versi 2 dibandingkan dengan M adalah 1 PS turunnya. Jadi kalau yang normalnya ada 19,3 ke versi 3 PS ya, kemudian yang untuk yang M hanya 18,3 PS pada 10.000 RPM. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus turun? Ini yang jadi juga IWB cukup puyeng, cah ini piye toh kok malah mudoni piye toh Kang Mas? Tapi kalau dugaan kita disinyalir ini karena berhubungan dengan standar emisi gas buang yang lebih ketat. Jadi saya tahu kan bahwa sekarang sudah menggunakan BS6 dan ini menekan pabrikan untuk mereduce power, bukan mereduce, memang dipaksa karena pasti catalytic converternya lebih banyak, kemudian juga beberapa aturan-aturan yang membuat motor powernya tersunat. Ini prediksi pribadi, tapi apapun itu, ini kan belum final, Cak. Artinya ini berdasarkan dokumen yang dirilis atau bocor ke media, ke semua publik tentang R15M ini dari Departemen Transportasi di India, tapi untuk final spesifikasi dan sebagainya dari pabrikan kan masih belum ada. Jadi mari kita hanya pantau saja Kang Mas, ini update IWB terbaru. Kita pokoknya akan selalu pantau di sana dan IWB akan share ke sampean semuanya, selalu mengupdate informasi supaya sampean nggak ketinggalan kereta ya. Jadi yang pasti Cak, final hari ini proof sudah tergali sosok gamblangnya dari R15 final mass production kata mereka ya, kata media sana. IWB nggak tahu akurasinya, tapi seharusnya memang kalau IWB perhatikan ini bukan editan. Kalau IWB perhatikan gambar ini bukan editan, karena sepertinya memang real. Dan kalau kita lihat memang moncongnya totally very different, jadi makin garang, sangar, yang bikin minder R25 Cak. Ya ini kita harapkan akan datang lah. Dan yang pasti Cak, R15M informasinya ya, rumornya adalah versi advance dari R15 versi 3 di India sana. Jadi yang di India kan masih teleskopik suspensinya. Untuk R15M sudah upside down. Kemudian juga beberapa perombakan yang akan kita pantau sajalah seperti apa. Dan pertanyaan adalah apakah dengan hadirnya R15M maka R15 versi 3 akan hilang? Kita nggak tahu Kang Mas. Jadi kita lihat saja, kita pantau. Yang penting secuil apapun IWB akan share ke sampean semuanya supaya nggak ketinggalan kereta. Dan kita berharap jika memang R15M nanti hadir di India, Yamaha Indonesia akan menyusul. Jadi tidak terlena dengan kondisi saat ini yang hanya fokus pada maxi scooter, karena bagaimanapun market itu dinamis ya. Bisa saja sekarang maxi lagi tinggi, tiba-tiba nanti muter maxi ternyata kurang laku ya, nggak hanya berlaku pada Yamaha semuanya. Kemudian spotnya naik. Nah kalau sudah terlalu dibiarkan ya, nggak diuruskan, malah justru nantinya akan sulit untuk bangkit lagi. Jadi menurut Kang Mas, update dari Iwan Benaran, matur nuwun sama setia menunggu dan selalu mantau IWB. Sing jelas Kang Mas, selalu semangat, salam sehat, dan jangan lupa juga sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Jangan pernah ditinggalkan Cak, jangan pernah ditinggalkan, itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Jus Gandos.